Kita lanjut ke informasi di siang hari ini pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan kembali memanggil calon menteri dan wakil menteri untuk mengisi kabinet mendatang. Sudah ada Priscilia Claudia yang siap melaporkan dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prisil, silakan dengan laporannya. Ya, Zul dan juga pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini akan kembali melanjutkan pertemuan dengan sejumlah tokoh yang nantinya digadang-gadang akan mengisi kursi kementerian maupun wakil menteri dan juga kepala badan di pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini di Jalan Kertanegara 4 ataupun kediaman Prabowo Subianto memang belum ada aktivitas yang begitu berarti karena nantinya pertemuan ini akan dimulai pada pukul 2 siang tadi. Untuk sejumlah tokoh yang sudah datang, ini diantaranya yang baru saja tiba Budi Jiwandono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra dan Ketua DPD Gerindra Kaltim, di mana memang kita masih akan menunggu dinamika nama-nama siapa saja yang akan datang bertemu dengan Presiden Prabowo. Ini juga melanjutkan kemarin sejumlah tokoh yang sudah hadir, sekiranya ada 49 nama yang kemarin datang menggunakan pakaian batik secara khas, kemudian juga bertemu dengan Prabowo untuk mengkonfirmasi nantinya mereka akan bersiap membantu Prabowo dan Gibran di era pemerintahannya maupun di kabinetnya. Dan memang ada 49 nama tadi juga diisi komposisinya mulai dari tokoh partai politik, kemudian juga pengusaha, ada akademisi, dan juga ada beberapa menteri-menteri yang juga kemarin sudah menjabat di era Jokowi. Dan berikut rangkumannya untuk Anda. Salah satu sosok yang mencuri perhatian di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan adalah Veronica Tan, mantan istri dari politikus PDI Perjuangan dan Gubernur Jakarta ke-15 Basuki Cahayapurnama, digadang-gadang mendapatkan tawaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Tokoh lain yang juga hadir adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Mantan Wakil Menteri Agama di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut ditawarkan posisi Menteri Agama. Ya saya betul-betul sangat surprise ya kan. Saya nggak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Prabowo juga mengundang sosok yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Lawan politik Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 Muhaimin Iskandar juga datang ke kediaman Prabowo. Total 49 tokoh yang memenuhi undangan Prabowo Subianto menyatakan bersedia mengisi posisi yang ditawarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Rencananya para calon menteri akan mendapatkan pembekalan di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Ya, usai nantinya nama-nama tadi yang dipanggil menjadi calon menteri, wakil menteri dan juga kepala lembaga ataupun kepala badan, Prabowo sendiri menyatakan kepada pers bahwa nanti ia bersama Gibran Rakabuming Raka ini akan melakukan pembekalan kepada menteri maupun pembantu di kabinetnya untuk juga memastikan mereka dapat mendapatkan arahan untuk nantinya bersama-sama memimpin Indonesia dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara demikian, Zul, kembali ke Anda di studio. Priscilia Claudia melaporkan dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.